warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Umatin dengan NIM 21042288. Di sini saya akan memaparkan materi terkait statistik parametrik dan non-parametrik pada mata kuliah statistika sosial. Yang pertama yaitu pengertian statistik parametrik. Statistik parametrik adalah cabang statistik yang melibatkan penggunaan parameter atau estimasi parameter dari distribusi statistik tertentu untuk menganalisis data. Dalam statistik parametrik, diasumsikan bahwa data mengikuti distribusi tertentu, seperti distribusi normal, analisis statistik yang dilakukan dan bergantung pada parameter dari distribusi tersebut. Selanjutnya, mengenai beberapa konsep mengenai statistika parametrik. Yang pertama, distribusi parametrik digunakan untuk menggambarkan karakteristik data. Yang kedua, parameter. Parameter digunakan untuk menggambarkan distribusi statistik tertentu. Yang selanjutnya yaitu estimasi parameter, yaitu digunakan untuk memperkirakan nilai parameter dari data sampel. Selanjutnya, hipotesis parametrik, yaitu untuk menguji perbedaan hubungan antara parameter. Selanjutnya, interval kepercayaan. Interval kepercayaan merupakan nilai parameter yang mungkin dalam kepercayaan tertentu. Dan yang terakhir yaitu pengujian asumsi distribusi. Selanjutnya pengertian statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah bidang statistik yang fokus pada metode analisis data ketika tidak ada asumsi tertentu tentang distribusi populasi yang diambil. Ini berbeda dengan statistik parametrik di mana asumsi tentang distribusi data seperti distribusi normal sering digunakan. Statistik non-parametrik cocok digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi-asumsi tersebut dan ketika kita ingin melakukan analisis data tanpa bergantung pada jenis distribusi yang mendasarinya. Selanjutnya, mengenai beberapa konsep statistik non-parametrik. Yang pertama, uji tidak berpasangan, Will-Jackson, atau yang bisa kita sebut dengan uji T, di mana untuk membandingkan dua kelompok independen ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Yang kedua, uji kesamaan median mean Whitney atau biasa disebut dengan uji U, membandingkan dua kelompok independen tetapi tidak bergantung pada asumsi normalitas. Selanjutnya, uji Will-Jackson terserah tanda atau bisa disebut juga dengan uji tanda, yaitu membandingkan dua kelompok berpasangan ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Selanjutnya, uji chi-square, yaitu menguji dua variabel kategorikal. Selanjutnya, uji kesamaan distribusi Kolmogorov-Smirnov, yaitu menguji apakah sampel berada dari distribusi yang sama atau sangat mirip. Selanjutnya, analisis range Spearman, yaitu analisis regreso linear Pearson yang berfokus pada hubungan monoton antara variabel. Selanjutnya, uji Kruskal-Wallis. Ini yaitu membandingkan 3 atau lebih kelompok independen dalam satu non-parametrik. Selanjutnya, uji ANOVA-Friedman, yaitu digunakan ketika data yang kita miliki itu berpasangan. Selanjutnya, yaitu uji kesamaan distribusi Will-Jackson, atau biasa juga kita sebut dengan uji tanda tangan, yaitu menguji apakah dua data berasal dari distribusi yang sama atau sangat mirip. Selanjutnya, uji kuadrat gamma, yaitu menguji hubungan dua variabel ordinal. Selanjutnya, regresi logistik, yaitu analisis hubungan antara dua variabel dependen biner dan variabel independen. Selanjutnya kita bahas mengenai modal statistik parametrik. Yang pertama, regresi linear, yaitu memodalkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen. Yang kedua, distribusi normal, yaitu memodalkan data yang mengikuti distribusi normal digambarkan melalui mean atau rata-rata data yang telah kita ambil. Selanjutnya, distribusi Poisson, yaitu menghitung frekuensi kejadian dalam interval waktu dan ruang tertentu.
Selanjutnya, analisis variasi atau ANOVA, yaitu membandingkan rata-rata dari 3 kelompok bahwa kelompok tersebut mengikuti distribusi normal. Selanjutnya, yaitu distribusi binomial, yaitu memodelkan data binomial yang melibatkan hasil data tersebut, apakah data tersebut sukses atau gagal. Selanjutnya, yang materi terakhir terkait modal statistik non-parameter. Yang pertama, uji tanda tunggal, yaitu membandingkan 2 kelompok data yang tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, uji Mann-Whitney, yaitu membandingkan 2 kelompok data independen yang tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, uji Kruskal-Wallis, yaitu membandingkan 3 kelompok data independen yang tidak berdistribusi normal. Yang keempat, uji chi-square, yaitu menguji 2 hubungan variabel yang kategorikal. Selanjutnya, uji Spearman dan uji kendali mengukur 2 hubungan variabel ordinal. Selanjutnya, uji keselarasan Kolmogorov, yaitu menguji keselarasan distribusi 2 kelompok data. Yang ketujuh, regresi Loss, yaitu memperhitungkan struktur non-linear dalam data. Dan yang terakhir yaitu uji Bootstrap, yang dimana menghitung estimasi interval dan uji hipotesis tanpa mengandalkan distribusi parametrik tertentu. Baiklah, sekian materi tentang statistika parametrik dan non-parametrik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.